Halo guys, selamat datang di Juta Alur Film Hamis and Mam. Seperti biasanya kita akan membahas sebuah kisah dalam film. Kisah dua keluarga yang mana satu di antaranya berjuang untuk kehidupan rumah tangganya, bekerja untuk menutupi segala kebutuhan dan hutang. Sedangkan di lain hal keluarga kaya yang lebih, kisah mereka tak seindah yang dibayangkan. Uang bahkan tak mendatangkan kebahagiaan bagi mereka. Awalnya pertemuan seorang gadis bernama Nina dengan Sergei tak disengaja karena Sergei yang saat itu mengendarai mobilnya dengan tak hati-hati membuat air mengenai Nina. Sergei akan membayar segala kerugiannya namun Nina sendiri menolak dan pergi. Nina memiliki seorang suami bernama Sasa yang berprofesi sebagai dosen dan juga seorang penerjemah. Nina bahkan salah satu mahasiswa dari Sasa. Sasa sendiri memiliki hutang yang mana membuatnya harus membayar, jika tidak satu-satunya rumah mereka akan hilang. Saat pusing melanda, kadang Nina menjadi tempat di mana Sasa melampiaskan kemarahannya. Namun Sasa sendiri sebenarnya mencintai Nina. Mereka selalu melakukan keromantisan setelahnya. Sedangkan Sergei sendiri memiliki anak dan juga istri. Kesibukannya dalam bekerja membuat Sergei hanya memikirkan untuk menghasilkan uang. Sampai istrinya sendiri tak tertarik untuk masuk juga ke dalam bisnis suaminya. Suatu ketika saat itu Sasa mendapatkan pekerjaan penerjemah untuk orang-orang yang melakukan perjalanan. Dan di sini Sasa meminta istrinya Nina untuk menggantikannya sebagai penerjemah di sebuah perusahaan. Saat itu Nina terkejut karena dirinya harus bekerja dengan pria yang saat itu berdebat dengannya. Mereka bertemu dengan para pria penting dari Cina. Nina menemani mereka dari urusan kerja sampai akhirnya ikut dalam perkumpulan orang-orang ini dalam memainkan judi. Semua berjalan dengan baik, bahkan Nina yang baru pertama diajarkan oleh Sergei akhirnya dirinya berhasil memenangkan taruhan. Bukan hanya itu, Sergei juga mengajarkan permainan bowling kepada Nina. Saat itu teman kerja Sergei memintanya untuk bersenang-senang, mencoba mengajak wanita itu untuk bersenang-senang dengannya. Malam itu Sergei juga mengajaknya makan. Sergei dengan terang-terangan mengajaknya untuk bersama, namun Nina menolak. Dirinya bahkan tak sempat untuk meminta pinjaman pada bank pria tersebut. Sergei memberikan kesempatan jika Nina berubah pikiran, maka dirinya bisa menghubunginya. Sesampainya di rumah, Nina berbicara kepada suaminya dirinya menang uang cukup banyak, namun tak diambil olehnya. Hal ini membuat suaminya kesal bagaimana Nina tak mengambil uang itu, karena uang itu sangat bisa membantu mereka. Sasa terus menyalahkan Nina yang tak bisa membantu mereka dan hanya diam. Hal ini menekan Nina, dirinya berjanji akan mengambilnya di lain kesempatan. Sasa sama sekali tak memahaminya. Kata-kata kasar dari Sasa membuat Nina cukup terdiam. Kekacauan pinjaman membuat Sasa sangat terpuruk. Nina terus mengikuti kegiatan suaminya, namun dirinya juga tertekan dengan masalah suaminya itu. Sasa terus meminta Nina untuk menelpon banker Sergei untuk masalah pinjaman dengan dalih menolongnya. Keadaan itu membuat Nina tak memiliki pilihan lain. Dirinya pun menelpon Sergei. Bahkan saat itu, Sergei meninggalkan istri dan anaknya hanya untuk menerima telepon dari Nina. Mereka mengatur tempat dan juga waktu. Saat itu Nina pergi dengan alasan dirinya akan ada di perpustakaan dan akan pulang terlambat. Masalah pinjaman yang diminta Nina kepada Sergei diselesaikan dengan mudah, bahkan pinjamannya mendapatkan potongan. Nina merasa gugup, namun Sergei sendiri tak memaksanya. Tapi melihat hal ini, Nina malah melakukannya dengan Sergei. Mereka menghabiskan waktu bersama. Nina bahkan saat itu terlihat begitu bahagia, namun dirinya tersadar jika yang dilakukannya salah. Nina pulang dengan beban, namun saat itu Sasa senang karena bank menelponnya dan memberikan pinjaman kepada mereka. Nina tak tertarik dengan hal itu, bahkan dirinya tak mau diganggu untuk sementara. Di lain hal, Tamara sendiri tahu jika suaminya bersama dengan wanita kotor. Dirinya marah pada suaminya. Pertengkaran mereka terjadi dan Sergei dengan santai meminta istrinya mengatakan kepada anak mereka dirinya akan pergi bisnis ke luar kota.
Sergei kini tinggal di tempat lain, bahkan dirinya mengundang Nina untuk datang. Mereka kembali melakukan hubungan. Bahkan Nina membohongi suaminya kemana dirinya akan pergi. Nina mulai nyaman dengan Sergei, mereka pun membuat janji untuk bertemu kembali. Saat di mana Nina bersemangat untuk bertemu dengan Sergei, Sergei mendapat berita jika anaknya sakit. Hari-hari berlalu bahkan Sergei tak memberikan kabar. Nina menjadi begitu buruk, bahkan dirinya harus pergi ke dokter. Sasa berusaha untuk mendekati Nina, namun Nina yang kesal mengatakan jika dirinya telah tidur dengan orang lain. Sasa tak terima hal ini dan mengusir Nina keluar dari rumahnya. Sasa menjadi pria pemabuk dan juga hampir tak kuasa menahan amarahnya. Sedangkan Nina sendiri harus menelpon Sergei. Tamara sendiri tahu apa yang dilakukan suaminya. Sergei menjanjikan sebuah rumah untuk Nina dan itu dilakukannya. Bahkan teman Nina begitu takjub melihat perubahan kehidupan temannya itu. Nina sendiri tak canggung untuk menelpon Sergei. Istri Sergei sendiri menanyakan kepada suaminya tentang wanita yang disukai suaminya itu. Cepat atau lambat Tamara tahu ini akan terjadi. Namun dirinya hanya menerima hal ini dengan tak banyak pertengkaran. Berpacaran dengan seorang pria yang sudah menikah tak membuat hal ini mudah bagi Nina. Dirinya bahkan tak bisa sesuka hati bersama dengan prianya. Beberapa kali Nina mencoba menghubungi Sergei namun tak berhasil. Bahkan istrinya yang mengangkatnya. Sedangkan di lain hal, Sasa yang terus melihat Nina pun merasa kesal. Dirinya tak bisa terus dipermalukan di depan semua mahasiswa. Sasa mengancam Nina untuk pergi. Bahkan di malam harinya, Sasa datang dan memperlakukan Nina dengan tak baik. Malam itu Nina menelpon dan Tamara sendiri yang memberikan ponsel itu pada suaminya. Nina tak ingin dekat dengan pria itu lagi, bahkan meminta pekerjaan pada Sergei. Sergei berjanji akan membelikan perusahaan perjalanan. Bukan hanya itu, kini Nina juga mengandung. Nina tak masalah jika anak itu hanya akan menjadi anaknya jika Sergei sendiri tak menginginkannya. Namun Sergei tetap berjanji akan memberikan masa kecil yang baik bagi bayi itu. Sedangkan untuk mantan suaminya, Sergei akan mengurusnya nanti. Sasa saat itu menerima penghajaran, sedangkan ketika Sergei pulang, dirinya jujur pada istrinya jika wanita itu menginginkan anak. Sergei tak terlalu peduli dengan hal itu, bahkan Tamara sendiri menerima hal ini. Dirinya bisa berada sesuai keinginannya. Bahkan Tamara juga tak menjauhkan Sergei dengan anaknya. Tamara seperti menutup mata akan hal ini. Masa-masa mereka lalui dan Sasa akhirnya menikah dengan Larissa, teman dari Nina. Sedangkan Nina sendiri hamil. Di satu kesempatan saat itu Sasa juga hampir menyerang Nina dan juga Sergei. Namun beruntung saat itu Nina mendorong pria yang akan menembak dan membuat Sasa selamat. Nina mengatakan jika hubungan mereka telah berakhir dan Sasa harus menerimanya. Sasa saat itu membuang belatinya dan pergi. Perjalanan Nina berjalan dengan biasanya, dirinya hidup dengan anaknya dan sesekali Sergei bersama mereka. Sampai suatu ketika Sergei mengajak Nina untuk hadir di sebuah pertemuan. Dan di saat mereka bertemu dengan Sasa, Sasa menjadi pria yang berbeda. Kini dirinya seorang guru ahli bahasa dan juga penerjemah. Sergei sama sekali tak terganggu dengan pertemuan ini, malah bahkan tak peduli. Saat Sasa menanyakan apakah Nina mencintai pria itu, Nina menjawab dirinya mengira seperti itu. Namun apakah Sergei mencintainya? Nina menjawab pria itu tak mencintainya. Mereka pun akhirnya janji untuk bertemu di sebuah hotel tapi menggunakan mobil mereka masing-masing. Nina menanyakan bagaimana Larissa, namun Sasa masih mencintai Nina. Malam itu Sergei sendiri menghabiskan waktu dengan Tamara dan anak mereka. Sergei terlihat lebih mencintai istri dan juga anaknya yang kini menjadi anak yang cerdas sepertinya. Sedangkan Nina dan Sasa mereka menghabiskan waktu bersama. Sasa masih mencintai Nina, namun kini Nina tahu arti dari dirinya sendiri. Nina ingin menjadi mandiri dan dirinya tak ingin diatur oleh siapapun selain dirinya sendiri.
Bagi Nina, tubuhnya, keputusannya hanya akan menjadi miliknya, sedangkan cinta adalah hal yang bodoh bagi Nina.